Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya cintai para penuntut ilmu, para mahasiswa, para murid, dan seluruh jamaah syarifah dimanapun antum berada. Semoga kita selalu diberi semangat oleh Allah, diberi istiqomah mengikuti kajian-kajian milenial, khususnya pada kajian tafsir terbawi, yaitu tafsir tentang pendidikan seperti video yang sebelumnya. Alhamdulillah, kita sekarang akan melanjutkan materi kita tentang kedudukan belajar mengajar menurut perspektif Al-Quran. Oleh karena itu, para mahasiswa khususnya, yaitu pendidikan agama Islam atau yang disebut dengan fakultas tarbiyah misalnya, harus tahu dasar-dasar pendidikan ketika belajar dan mengajar dalam perspektif Al-Quran, seperti itu. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita tentang tafsir tarbawi, kedudukan belajar mengajar dalam perspektif tafsir surat Al-A'laq ayat 1-5, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat inilah yang akan menjadi kajian kita pada hari ini, yaitu tentang kedudukan belajar dan mengajar menurut perspektif Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Kalau kita teliti misalnya terjemahannya, yaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut Tuhanmu atau dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ini menunjukkan ayat ini menggunakan lafaz iqra, yaitu menggunakan fi'il amr. Kalau dalam kaidah usul fiknya itu disebutkan al-aslu fil amri lil wujub, asal dari segala perintah itu adalah wajib. Nah, ketika sudah fi'ilnya, kata kerjanya menggunakan kata perintah, maka kita dianjurkan untuk membaca. Pentingnya khususnya pada pelajar, para mahasiswa, para penuntut ilmu, maka kita dianjurkan untuk membaca. Metode Iqra inilah yang menjadi kualitas kemampuan kita dan juga sebagai peningkatan mutu. Namun metode Iqra ini sering digunakan oleh orang-orang Eropa. Kita itu sangat kalah sekali. Bagaimana kita akan menambah pengetahuan kalau kita kurang membaca seperti itu? Kemudian khalaqal insana min 'alaq, ya, yaitu jenis manusia ini, ya, insan, ya, min 'alaq, dari Allah menciptakan manusia itu kan dari alaq. Alaq itu segumpal darah. Kalau darah yang membeku itu namanya alaq, alakotan, ya. Alaq itu jamak dari alakoh, gumpalan darah. Kalau darahnya yang membeku itu namanya alaq. Kalau yang mengalir itu namanya darah masfuh. Safaha yaswahu masfuh. Iqra wa rabbukal akram. Ini menguatkan perintah ini, ya. Tuhanmu lah yang maha pemurah, dan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang pemurah. Maksudnya akram di sini kemurahan, melebihi kemurahan yang lain. Karena kita tidak bisa menghitung nikmat yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita. Masya Allah. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengerjakan menulis dengan pena, dan yang pertama kali diajarkan itu adalah menulis itu adalah Nabi Idris alaihissalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yaitu mengajarkan manusia dengan menciptakan berbagai potensi. Malam ya'lam, apa yang kita tidak tahu. Oleh karena itu, potensi itu harus digali dengan cara apa? Ya ini, dengan belajar, mengajar. Mengajar apa termasuk, Ustaz? Ya termasuk. Kenapa? Karena hakikatnya mengajar itu adalah belajar. Innamat ta'lim ta'allum. Nanti untuk urusan belajar mengajar, metodenya bagaimana, silakan ikuti kajian ta'lim muta'alim di video-video berikutnya, yaitu di Majelis Asyarifah. Sudah banyak, sudah sampai hatam. Jadi silakan mengikuti untuk agar berhasil dan mencapai hasil yang maksimal, ya. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia yang
Allah lah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui, seperti itu. Kaitannya dalam pendidikan ini apa? Khususnya pada tafsir pendidikan ini, kandungan ayat-ayat barusan itu ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana ma lam ya'lam khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram ila akhirih. Ayat 1 sampai 5 itu memiliki kandungan khusus dalam pendidikan. Yang pertama yaitu menjelaskan kekuasaan Allah dalam menciptakan. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah ya, mengingatkan kita pada awal penciptaan manusia yaitu dari segumpal darah yang beku. Beberapa ayat Al-Qur'an adalah ayat yang pertama kali diturunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan juga ayat ini mengandung terkait pendidikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk membaca Al-Qur'an dengan nama Tuhannya yang menciptakan, yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Oleh karena itu Al-Qur'an sebagai pedoman Islam, hukum Islam, pusat seluruh sumber ilmu ya. Apa buktinya? Kalau sains apa ada? Banyak sekali. Contohnya semisal yang sudah terkenal yaitu surat Al-Hadid besi. Ya, itu ternyata ketika diteliti ditemukan zat-zat besi di alam ini, dan banyak lagi lainnya ya terkait tentang alam seperti itu. Namun kita yang masih kurang menggali, dan orang-orang Eropa sekarang sedang menggali itu. Kemudian yang ketiga, Allah SWT memerintahkan untuk belajar membaca dan menulis. Metode Iqra dan Uktub ini yang sering digunakan oleh orang-orang luar. Kita kekurangan, budaya kita itu mendengar, masih belum membaca dan menulis. Orang itu lebih suka mendengar dari baca dan tulis. Ini berarti gak naik tingkat ya. Tingkatan paling dasar itu mendengar, kemudian berbicara, membaca dan menulis. Kita tingkatan ketiga dan 4. Kita sangat lemah sekali ketika membaca dan mendengar. Oleh karena itu budayakan membaca dan mendengar ini dari sekarang. Kenapa? Karena ini sumbernya. Bagaimana kita menulis kalau kita tidak membaca? Sumber segala ilmu itu membaca, seperti itu. Dan juga di antara kemurahan Allah SWT bahwa Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya untuk mengeluarkan dari kegelapan kebodohan cahaya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu anjuran pertama dengan menyebut nama Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu agar kita mendapatkan kemurahan Allah, kemuliaan. Dan juga memang disebutkan dalam suatu hadis, man lam yabda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Barang siapa yang tidak memulai sesuatu dengan bacaan bismillah, fahuwa abtar ya. Abtar itu maksudnya aikotsul barokah, terputus dari barokah, maka tidak barokah. Oleh karena itu anjurannya harus dimulai dengan bacaan bismillah. Dan juga Allah lah yang mengajari kita semuanya dari apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Makanya lewat perantara mana? Lewat perantara nabi, kemudian ke ulama, ke guru, ke dosen dan lain sebagainya. Dengan ilmu inilah nanti manusia itu menjadi mulia. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Oleh karena itu bapak manusia ya, atau bapak yang pertama kali yaitu Nabiullah Adam alaihissalam lebih istimewa daripada memiliki keistimewaan itu. Kenapa? Karena wa'allama Adamal asma kullaha ya. Allah mengajarkan Nabi Adam ini seluruh nama-nama, itu memberi petunjuk bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu orang yang cerdas. Kenapa? Karena sudah diberi pengetahuan yang lebih. Oleh karena itu pentingnya dalam kandungan khususnya pada ayat-ayat ini, pada surat Al-Alaq ini memang ada kaitan khusus untuk kita itu menjadi seorang intelektual. Terbukti dari kata ayat Iqra ya, bacalah. Ini dalam artian kita itu harus menjadi intelektual, harus menjadi orang yang hebat, orang yang ahli membaca. Kemudian dengan ahli membaca itu kita bisa menuangkan dengan tulisan. Kalau sudah tingkatan seperti itu insya Allah ya, insya Allah.
Kenapa? Karena tulisan itu sangat banyak sekali manfaatnya ya. Di mana Allah memberikan nikmat kepada manusia dengan menulis, dan pengajarannya Allah memuji dirinya dengan kemurahannya dan berfirman alladzi 'allama bil qalam ya. Allah lah yang mengajari dengan pena ya. Maksudnya di situ yaitu mengajari dengan lewat perantara-perantara mulai Nabi Adam sampai datang ke kita sekarang. Menulis ya. Oleh karena itu kan sampai dibukukan dengan Al-Qur'an ini, kalau tidak ada tulis menulis ini, wallahu a'lam mau jadi apa nanti kita ini, yang khususnya di akhir zaman ini. Kemudian juga memberikan kita itu semangat khususnya pada belajar mengajar, karena memang ketika kita sudah belajar mengajar itu pasti akan ditanggung ya, seperti yang dijelaskan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, kafahullahu hammahu kafahullahu hammahu min haitsu la yahtasib. Orang yang mengajar belajar itu akan ditanggung ya, ditanggung semuanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga. Oleh karena itu jangan sampai kita itu lost sampai belajar, apa ya, kalau yang sudah mengajar ya mengajar ya, meskipun tidak mengajar di sekolahnya, minimal mengajar di keluarganya kita sendiri ya. Kemudian juga menulis, fadilahnya menulis ini banyak sekali, karena juga min mafatih rizki, kunci pembuka rizki adalah dengan menulis. Dan juga menulis disebutkan dalam hadis itu yang bab Ta'limut Ta'lim itu, insyaallah bab 9 kalau tidak salah. Beliau berpesan kepada Hilal, ya Hilal la tufarikil mikhbarah, jangan sekali-kali tinggalkan pena. Kenapa? Karena dengan pena ini kita bisa mencatat apa yang kita tahu untuk menambah pengetahuan. Jangan sekali-kali tinggalkan pena. Kenapa? Karena ini fadilahnya sangat banyak sekali. Beliau berpesan, Rasulullah SAW berpesan, la tufarikil mikhbarah hatta yaumil qiyamah, sampai akhir kiamat. Oleh karena itu ini menunjukkan pentingnya ya membaca dan menulis. Kenapa? Kalau ingin jadi orang hebat, orang yang sukses dunia hatta akhirah, seperti itu. Kuncinya yaitu dengan belajar dan mengajar, dan kedudukannya Allah memang sudah menjanjikan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajatin. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu ya. Derajat apa saja itu? Derajat dunia, derajat akhirat, rezeki, umur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dengan belajar tafsir Tarbawi ini bisa mengetahui, menggali wabil khusus tentang pendidikan, nilai-nilai mengajar dan belajar menurut perspektif Al-Quran, karena ini sangat penting sekali untuk dikaji oleh kita semua. Mudah-mudahan kita diberi semangat terus, Allahumma amin, diberi kelancaran, kemudahan, dan juga kita semua terus semangat untuk mengkaji kajian-kajian Islam ini. Baiklah, mungkin hanya itu dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.